Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para asatid yang saya hormati, wabil khusus ibu kepala sekolah atau yang mewakili, bapak pembina OSIS maupun pembina ROHIS, ada Pak Arifin, Pak Iin dan lain sebagainya yang tidak saya sebut satu persatu. Segenap panitia doa bersama ROHIS SMA Negeri 1 Purwokerto yang saya banggakan dan yang saya cintai. Dan tidak lupa anak-anak sekalian kelas 12 SMA Negeri 1 Purwokerto rahimani wa rahimakumullah. Saya awali dengan sebuah pantun. Kalau bukan karena bulan, tak akan meninggi si matahari. Kalau bukan karena kehendak Tuhan, impossible kita bertemu di sini. Membeli sepatu dan soto di Pasar Wage SMA Negeri 1 Purwokerto memang oke. Oleh karena itu, marilah kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang terlimpahkan kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dan juga diberi nikmat yang luar biasa, nikmatul iman wal Islam, sehingga kita bisa berkumpul, bisa melaksanakan satu kegiatan yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan doa bersama jelang US dan jelang UTBK. Mudah-mudahan pertemuan kita, aktivitas kita pada pagi hari ini akan selalu merupakan maslahah, manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita yakin bahwa dengan nikmat-nikmat itu kita bisa datang, bisa mengikuti kegiatan ini. Karena Rasulullah pernah bersabda, 14 abad yang lalu pernah bersabda, nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farahu. Kata Rasul, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tidak mau menggunakan nikmat itu, menyepelekan. Dua nikmat itu yaitu, kata Rasul, yang pertama adalah as-sihah, yaitu nikmat sehat, dan yang kedua yaitu nikmatul farah, yaitu nikmat kesempatan. Karena manusia akan melaksanakan suatu kegiatan apapun harus terpenuhi dua nikmat ini, nikmatus sihah wa nikmatul farah, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Mungkin di antara teman kita ini ada yang sempat tetapi tidak sehat, nggak bisa sampai ke sini, nggak bisa menjadi peserta doa bersama ini. Atau mungkin sehat tetapi nggak sempat tapi nggak sehat, nggak bisa. Bahkan ada yang mungkin sehat, mungkin sempat, tetapi tidak memiliki nikmatul iman wal Islam, tidak punya nikmat iman dan Islam. Mereka akan milih ke yang lain, kegiatan lain daripada doa bersama ini. Oleh karena itu, berbahagialah anak-anak sekalian yang bisa mengikuti barang sesaat untuk kita bersama-sama melaksanakan aktivitas yang sangat mulia ini, untuk doa bersama ini. Suatu kegiatan yang sungguh sangat mulia. Kemarin di SMK 1, kemarin hari Jumat, sekarang di SMN 1, bahkan kemarin juga sudah, SMA 1 juga sudah, ini double. Ini kata Pak Iing, semakin banyak doa semakin bagus. Dan memang begitulah kata Rasul, banyak-banyaklah kamu minta doa kepada orang lain.
karena tidak tahu dari mulut siapa, dari mulut mana yang akan dikabulkan doa itu. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kita sejenak berdoa. Namun sebelum kita berdoa bersama, nek donga kita sedela lah. Donga kita orang sak suwe-suwe, yang penting cetak, jelas, memenuhi syarat, insya Allah dikabulkan. Dan sebelum doa, oleh karena itu saya memberikan suatu modal, suatu materi yang insya Allah materi yang up to date, bisa dipakai, bisa diamalkan oleh Anda semuanya kapanpun, pasca SMA, pasca perguruan tinggi, dan bahkan ila yaumil qiyamah, sampai jadi orang tua, jadi orang yang tua sekali, punya cucu dan sebagainya, ini masih dipakai ya. Adab dan permasalahan seputar doa ini saya tulis dan nanti bisa di copy menjadi jariah khusus ini untuk SMA N1 ya, karena saya pengalaman mengisi di UMP anak mahasiswa tidak pakai tulisan, tidak pakai apa itu namanya infografis, sehingga suaranya gandet-gandet. Lalu ada yang menyangkan, aduh Ustadz tadi materinya bagus waktu tentang bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran, tapi nggak saya tulis lah. Dari itu pengalaman yang berharga, saya kalau ngomong di Zoom ini pasti saya nulis dalam bentuk PowerPoint, nanti bisa diputar, panjenengan yang sebagai hostnya nanti bisa membantu saya ya. Baiklah, saya akan memberikan adab dan permasalahan seputar doa yang mungkin ini belum banyak diketahui oleh panjenengan semua, anak-anak sekalian, terutama yang masih di bangku SMA, dan ilmu ini bisa kita amalkan bersama-sama ya. Pembahasan ini adalah yang pertama, keutamaan dan hikmah berdoa ya. Yang kedua, hakikat dan syarat doa yang mustajab, nanti bagaimana pengertian mustajab itu. Kemudian adab berdoa, karena semuanya itu perlu pakai adab. Sampai orang lomba pun MTQ ada adab, namanya adabut tilawah. Kalau adabnya nggak bagus, itu bagian dari penilaian ya. Kemudian hal-hal yang membuat doa tertolak. Mengapa selama ini saya sudah berdoa? Oleh karena ada yang dikatakan begini, kamu nggak berdoa gimana? Loh apa? Aku sing doa wingi baru dikabulna, untuk maning lah. Nah ini kan karena belum mengaji tentang fiqh doa ya, tentang fikih doa. Kemudian permasalahan seputar doa ya. Oke. Klik, Pak. Keutamaan berdoa ya. Yang pertama, berdoa adalah ibadah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini saya nukil, ada dalilnya. Karena Anda kan SMA 1 Broto kan mahasiswanya kritis ya. Jadi harus ada buktinya, ada dalilnya, sahih apa tidak ya. Ini sengaja saya tampilkan, tapi mungkin karena waktu tidak saya baca semua. Saya bacakan mungkin artinya saja atau mungkin intisarinya saja ya. Jadi Ali Nu'man ibni Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna du'a huwal ibadah summa qara'a ud'uni astajib lakum. Dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa adalah ibadah. Lalu beliau membaca ayat ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Ini aku ini Allah Subhanahu wa taala. Ini nusewu alnya kurang besar ya, karena ada kesalahan saya. Insyaallah. Oke, next. Kemudian yang kedua, berdoa itu memurnikan tauhid. Berdoa itu memurnikan tauhid. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat apa itu? Nah, kalau bisa kebangetan. Surat Al-Fatihah. Ayat berapa? Ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka, ini berarti kalau dengan basmalahnya berarti kelima ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya.
Kemudian fata'ullaha mukhlishina lahuddin. Ini surat Ghafir ayat 14. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadat kepadanya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, next, berdoa itu akan menjauhkan dari kesombongan dan murka Allah. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yas'aluhu yaghdab alaihi. Man la yas'alhu yaghdab alaihi. Artinya barang siapa yang tidak meminta kepadanya, maka Allah akan murka kepadanya. Orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong. Ada orang yang, wah, saya ini nggak perlu berdoa nih, saya udah cukup usaha saya keras tapi tidak berdoa. Ini orang ini sombong. Dia tidak meminta kepada Allah sebagai zat yang maha penentu. Yang nomor 4, teks. Yang 4 yaitu berdoa itu membuahkan pengharapan dan optimisme, ya. Pengharapan dan optimisme. Jadi kalau kita ini rajin berdoa, ini akan menambah sifat roja, pengharap, ya, pengharapan dan optimisme. Ya, ini. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah merupakan senjata orang beriman. Dan senjata yang pertama, bukan senjata yang terakhir. Kadang-kadang kan, wah, ini gue nengok terakhir. Enggak. Dalam Islam itu ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Doa mustajab, hakikat dan syaratnya. Nah, kita mungkin sering mendengar kata-kata mustajab. Mustajab itu nek anak obat obat mustajab, manjur gitu ya. Ini dari bahasa Arab, mustajab, dikabulkan. Jadi doa mustajab, doa yang dikabulkan. Janji Allah untuk mengabulkan doa hambanya. Ini wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Fa inni qarib. Aku itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila ia mohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Next. Lah sekarang hakikat doa mustajab. Begini, ada orang-orang yang ngeluh, saya ini Ustaz sudah berdoa loh, tetapi kadang-kadang dikabulkan, kadang tidak. Kadang-kadang dikabulkan dalam bentuk lain. Nah, itu mustajab enggak? Begini, mustajab itu ada 3 bentuknya nih, ya. Ini kalau bisa saya simpulkan, doa itu ada 3 kemustajabannya. Bahkan kalau menurut saya itu ada 4 sebenarnya, tapi ini diringkas jadi 3. Yang pertama, disegerakan terkabulnya doa tersebut. Contoh misalnya begini, saya tadi berdoa, ya Allah, berilah aku ini minuman teh manis, karena saya kalau udah ngomong ini, apalagi yang ber-AC ini, tenggorokannya itu kering. Alhamdulillah, datang sini diberi teh manis oleh panitia. Ini doa yang pertama, sesuai dengan doanya, sesuai dengan bentuknya ini. Tapi saya doa apa? Ya Allah, berilah aku teh manis. Lalu di sini, oh saya ada teh manis. Alhamdulillah, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa doa tangan kanan. Ini yang Islami. Bismillah.
praktek ini. Ini mustajab yang pertama. Sesuai dengan permintaan cash. Nah, ini. Yang kedua, di cancel ya. Jadi diberi, ya Allah, misalnya gini. Ya Allah, ini saya doa ini kata Rasul kan contohnya yang dekat-dekat aja. Jangan contohnya, ya Allah berikanlah saya mobil ini Pajero. Ini nanti yang nggak punya mobil nanti tersinggung. Ini aja yang punya semuanya. Ya Allah berilah aku ini teh manis. Tiba-tiba doa datang air putih. Ini dikabulkan sebenarnya, mustajab juga, tapi dalam bentuk lain. Karena tahu Allah, ini Pak Jamal kalau terlalu banyak minum manis-manis, ini nanti diabetesnya tinggi. Allah mengabulkan yang lebih baik. Dibuka, oh ini air putih. Saya buka air putih. Dan kalau sudah diberi, diminum. Kalau nggak diminum, tersinggung nanti panitia. Siapa yang kalian minum? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kedua. Ya. Ini dialihkan dengan yang lebih baik dari yang diminta. Ini sebenarnya yang ketiga, tapi untuk kedua ya. Tadi buru-buru jadi belum saya. Nah, yang ketiga ya. Ini disimpan menjadi tabungannya di akhirat. Ini karena doa itu kan ibadah, tabungan di akhirat. Dan yang keempat ini ya, kalau menurut saya ini apa? Doa itu sebenarnya itu dikabulkan. Tepat dalam bentuk yaitu apa? Dihindarkan dalam bentuk bala. Jadi wis dikabulkan, sudah mustajab, tapi kita nggak tahu. Contoh, ya Allah, saya mohon berilah aku minta kambing ya Allah. Saya sudah punya anak ya Allah, tapi belum bisa akikah ya Allah. Tapi nggak dikasih. Sebenarnya ini orang ini sudah dikasih karena apa? Dulu orang ini akan menabrak satu kambing, tapi Allah selamatkan, nggak jadi. Jadi dalam bentuk terhindar dari bala. Senilai dengan kambing itu bahkan lebih tinggi lagi. Dia nggak jadi nabrak kambing. Mungkin kambingnya kalau mati kan diganti, belum dia yang cacat, apa namanya, lecet-lecet dan sebagainya, itu lebih berarti. Ini jadi hakikat doa mustajab ada 4 kalau menurut saya ini ya. Yang bagi 3 boleh, tapi kalau saya 4 ini jadi betul. Disegerakan terkabulnya doa cash seperti saya diminta doa ini, kemudian dialihkan dengan yang lebih baik lagi dari yang diminta, diberi air putih. Kemudian yang ketiga simpanan menjadi tabungan akhirat jadi sebagai pahala, dan yang keempat ini diberi dikabulkan dalam bentuk dihindarkan dari bala. Ya. Syarat dan kiat mustajab. Oh ternyata ada kiatnya, ada syaratnya ada. Yang pertama adalah mustajab karena waktu. Jadi doa itu bisa mustajab karena waktu. Maka kita pandai-pandai memilih waktu, timing. Yang kedua, mustajab karena keadaan seseorang. Karena keadaan seseorang itu juga bisa mempengaruhi kemustajaban doa. Dan yang ketiga, mustajab karena tempat. Next akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama, mustajab karena waktu. Kapan waktu-waktu mustajab untuk berdoa ini ya. Yang pertama yaitu setiap selesai sholat wajib. Nah, ini Anda suratul maktubah menurut keperluannya. Kalau ini menjelang seperti ya Allah sadu, ya Allah mudah-mudahan saya bisa mengerjakan US ini dengan baik ya Allah, dan setelah itu bisa memberikan UTBK dengan baik. Kalau begitu naik kalian, ya Allah semoga saya bisa diterima di perguruan tinggi yang saya pilih. Atau yang kerja, ya Allah mudah-mudahan saya bisa kerja yang saya harapkan. Itu terus. Nanti setelah saya Allah mudah-mudahan setelah bisa kuliah, saya bisa selesai, bisa punya istri yang solehah dan cantik. Ya mulai sekarang nggak apa-apa. Kita kan sering, kita ini baru
SMA tapi udah berdoa Rabbana hab lana min azwajina, udah dia belum punya pasangan apalagi anak. Tapi kita mulai sekarang nggak apa-apa, sudah mulai dicicil. Nah, yang kedua, ketika sedang sujud, ini kita berentes ya, tapi jangan ucapkan dalam di lisan. Karena kalau dalam bentuk lisan, apalagi dengan bahasa selain bahasa Arab ya, dengan bahasa Jawa Indonesia itu soalnya fatal. Yang ketiga, bainal adzan wal iqamah, di antara waktu adzan dan iqamah. Setelah adzan, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Salat, mungkin salat tahiyatul masjid atau mungkin salat qabliyah. Setelah itu berdoa. Aja cerita dewek malah cerita kalau kancane malah nyekli HP. Wow. Halo, saya mau habis mau sholat nih. Nggak usah doa. Itu waktu limit. Nanti sebentar lagi komat berdoa kepada Allah. Ini karena waktu mustajab. Yang keempat, sepertiga malam yang terakhir. Ya, qiyamul lail ya, sepertiga malam yang terakhir ini. Nah, masyhur ini. Kemudian yang berikutnya setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat, terutama ba'da asar. Ini waktu mustajab. Anda habis sholat asar di hari Jumat, bermunajat kepada Allah. Apa yang kamu minta kepada Allah. Di situ. Itu karena waktu mustajab. Dan yang berikutnya adalah ketika hujan turun dengan lebat. Nah, dulu Pak Jamal waktu kecil itu, waktu hujan besar, angin puting beliung, ya. Kemudian petir gelegar, suruh adzan. Ayo malah adzan, ya adzan terus berdoa. Ini karena hujan turun lebat ini juga nggak setiap hari. Itu juga waktu mustajab juga. Kita berdoa, ya Allah, pertama mudah-mudahan hujannya tidak membawa bahaya, ya Allah, segala reda. Ya Allah, sini orang tua saya sedang sakit, ya Allah, mohon untuk segera disembuhkan, ya Allah, dan sebagainya. Apa yang kamu minta, misalnya gitu. Dan yang terakhir, yang berikutnya adalah setiap Ramadan. Nah, ini kita akan datang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ya. Ini waktu yang mustajab, kita gunakan semaksimal mungkin ya. Nah, ini saya beri contoh riwayatnya ya. Riwayat kemustajaban dari berdoa ini. Ini ada Rasulullah ditanya ya, ayu doa asma, ya Allah, ya Rasul, doa apa yang paling didengar? Qala, beliau bersabda, jawfil lail akhir, yaitu di akhir malam, wa duburi sholatil maktubah, dan setelah sholat wajib. Nah, ini contoh ya, dasar bahwa waktu mustajab ini memang ada hadisnya, ada dalilnya. Next, Pak. Yang berikutnya, mustajab karena kondisi. Kondisi apa? Kondisi si yang berdoa. Yang pertama yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan. Kalau jadi musafir ini berarti kondisinya musafir ini berarti apa? Ini kalau berdoa mustajab. Maka kadang-kadang orang itu minta, Anda musafir, iya Pak, tolong saya didoakan. Doa, karena dia kondisinya sedang jadi musafir, doanya dikabulkan. Sangat mustajab. Yang kedua, kondisi berpuasa. Anda puasa Senin Kemis, itu mustajab. Beda dengan waktu tidak sedang puasa. Besok Ramadan datang puasa, petang yang ngelih, gulune ngelak, ya Allah, kita tahan, kita berdoa, mustajab. Yang ketiga, orang yang terzolimi, orang yang dizolimi. Wah, ini orang terzolimi atau orang yang lemah, ini doanya dikabulkan loh. Jadi orang kadang-kadang kan ini beda. Kadang-kadang kalau di di ilmu politik itu orang yang terzolimi biasanya dapat simpati dari orang. Ini mungkin ada kaitan juga ini. Ini orang dizolimi, doanya terkabulkan. Kemudian saat sakit. Nah, saat sakit ini sebenarnya, kalau saat sakit ini jangan menggerutu ya. Ini sebenarnya kalau kita sabar ya, kan kalau kita punya nikmat kita syukur.
kalau kita sedang diuji, ya, sakit misalnya, kita harus sabar. Itulah mungkin cara Allah untuk merontokkan dosa-dosa kita dan untuk mengabulkan doa-doa kita. Nah, yang berikutnya adalah kondisi berkecamuknya perang. Walaupun nggak kita harapkan, ini dulu pada zaman Rasulullah, ini kalau berkecamuk perang ini di saat-saat doa itu mustajab. Kemudian yang berikutnya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu pemimpin yang tidak zalim. Karena adil adalah lawan daripada zalim. Al-adil itu adalah memberikan kepada syai' fi mahalihi, memberikan sesuatu pada sesuai dengan tempatnya. Kemudian yang berikutnya adalah doa orang tua kepada anaknya. Ini mustajab, lebih-lebih ibu, ya. Jadi orang tua itu jangan sampai mendoakan kepada anaknya sesuatu yang tidak baik. Ya, besok Anda kan menjadi orang tua, ya. Pak Jamal ini sudah menang satu langkah, sudah jadi orang tua dan pernah jadi SMA, pernah jadi anak-anak. Jadi kalau jadi orang tua itu walaupun marah bagaimanapun, kadang-kadang orang itu, saya sering ya ada di masyarakat, mungkin saking gembungnya ibunya itu anak wah macam bangsa dan sebagainya, itu jangan sampai seperti itu. Apalagi jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Semua binatang ternak itu yang kakinya 4 keluar semua, masya Allah. Agar mau pitik jago ya sing belum ayah, tapi sing aa itu dah, masya Allah. Jangan sampai. Walaupun dengan mangkel bukan main, aduh anak soleh, itu menjadi doa. Ya, ini orang tua kepada anaknya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir itu doa kepada saudaranya, bidur lil ghaib. Apa itu bidur lil ghaib? Kita mendoakan kepada orang lain, tapi orang lain itu tidak tahu bahwa dia itu didoakan oleh saya. Itu bidur lil ghaib. Saya sering. Artinya gini, saya hampir tiap hari pasti saya selipkan doa untuk murid saya. Misalnya gini, habis surat itu pasti, Allahumma ja'alna wa auladana, ya Allah jadikanlah kami, wa auladana dan anak-anak saya, wa talamidana dan murid-murid saya. Murid saya, jadi yang udah pernah jadi murid saya, baik di SMP, di TPK atau mungkin di SMK 1 Purwokerto maupun yang lain, itu kesebut semuanya wa talamid. Ini jamak. Bukan tilmi tapi wa talamidana dan murid-murid saya min ahlil ilmi, orang yang ahli ilmu, wa ahlil khair, ahli kebagusan, wa ahlil Quran, ahli Quran, wa ahlin najah, ahli kesuksesan di dunia wal akhirah, wa akhiruhu ahlil jannah, dan akhirnya menjadi ahli surga. Dia nggak tahu, pasti nggak tahu, murid saya nggak tahu yang tersebar di mana-mana. Saya mendoakan, ini namanya doa bidhahril ghaib. Zahir tapi ghaib, enggak kelihatan, dia enggak tahu di dalam saya. Adapun boleh mendoakan kepada saya, ya Allah mudah-mudahan Pak Jamal menjadi isi ya Allah. Jadi keluarganya sudah sukses, diberi kesehatan, umur panjang, sehingga bisa memberikan ilmu kemana-mana itu. Itu walaupun saya nggak tahu, saya terima kasih. Itu gitu. Ini doa bidhahril ghaib. Next. Berikutnya Mbak, ini contoh riwayat aja nih, langsung aja dia. Ini lampiran dalil contoh riwayat mustajabnya karena kondisinya. Ini karena waktunya dan aja next. Nah sekarang ada juga mustajab karena tempat. Ya, ada. Pertama di multazam. Ada yang sudah pernah haji di sini. Nah, nanti kalau udah haji nanti bisa di multazam di Makkahul Mukarramah. Yang kedua di Raudhah. Raudhah itu adanya di dunia hanya satu, yaitu di dalam Masjid Nabawi. Itu pun tempatnya tidak sembarangan. Makanya di situ berjubel, rebutan, orang rela, orang diinjak-injak, kemudian kalau polisinya kalah dengan itu, kalau nggak kondusif itu, aduh ya Allah, kalah sama orangnya tinggi-tinggi. Itu Pak Jamal waktu di Raudhah itu bisa masuk ke sana. Raudhah itu mana? Raudhah itu kata Rasulullah, baina beti area baina beti wa mimbari. Jadi antara rumah Rasulullah dulu dengan mimbarnya. Nah,
Di area tengah inilah namanya Raudhah. Nah, di Raudhah itu tempat termasuk yang mustajabah. Di situ hanya doa salat, mungkin 2 rakaat, kemudian berdoa semuanya. Nanti setelah itu langsung dari belakang sudah didorong. Gantian, batching. Harus maju seperti. Nah, Jamal kan kecil, pendek, jadi lewat ketiaknya orang-orang Afrika, orang itu kan bisa melobos. Akhirnya bisa selamat malah gitu. Meskipun kadang ketiaknya bau kecut, tapi biarin nggak apa-apa lah gitu. Ini di Raudhah ya. Ini pengalaman ini, pengalaman. Ini Pak Iring kan kecil sama seperti saya, Kak Jamal. Ini bisa melobos untuk nyisor. Malah mungkin metung selangkangan. Yang berikutnya di Padang Arafah. Nah, ini ketika wukuf di Padang Arafah. Ini juga masalah tempat yang sangat-sangat mustajabah. Ini di Padang Arafah itu nggak ada orang yang kalau kesana kebanyakan orang pada menangis. Nggak ada yang tidak menangis. Semuanya menangis, udah kesetrum. Itu di Padang Arafah. Meskipun panas bukan main, tendanya juga panas sekali. Itu kadang malah keluar naik ke gunung itu, sana tempat sendiri untuk berdoa, mendoakan segala-galanya, diri sendiri, keluarga dan semuanya, ahli keluarganya itu didoakan. Ini di Padang Arafah. Kemudian berikutnya lah di Hijr Ismail. Nah, ini juga di Mekah, di area Ka'bah setelah tawaf ya. Kemudian di belakang makam Nabi Ibrahim, sama ini di Makkahul Mukarramah. Kemudian berikutnya di waktu tawaf, otomatis ketika kita melihat Ka'bah sebanyak 7 kali. Ini di Makkah ya, di area Ka'bah. Kemudian yang berikutnya adalah di Bukit Safa dan Marwah. Ya, ini tempat sa'i. Yang berikutnya di waktu sa'i. Jadi di waktu sa'i yang mustajabah, ini berarti di jalannya. Setelah itu kan menuju ke Safa. Di Safa sampai sana berdoa. Berjalan lagi ke Marwah sampai di Gunung Marwah itu berdoa juga di Bukit Marwah. Itu tempat yang sangat mustajabah. Yang berikutnya lewat di Muzdalifah. Ini di Armina ya. Kemudian di Mina. Kemudian di Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta dan Jumratul Ula. Ini ketika balang jumrah ya di Mina sana. Ini tempat-tempat yang sangat-sangat mustajabah. Lanjut, Pak. Dah ya betul. Ini udah ada belum ada baca. Contoh riwayatnya ini dilipat aja, nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke. Sekarang adalah adab dalam berdoa. Yang pertama, menghadap kiblat jika memungkinkan. Kiblat. Kalau di masjid udah otomatis ya kita bisa menghadap kiblat. Di rumah pun kerja di setting. Ya. Ini saya sedang menghadap kemana nih? Ke barat ya. Berarti ya ke kiblat lah, ya kiblat sedikit ya. Ini adalah Rasulullah keluar untuk beristisqa dan berdoa doa istisqa dengan menghadap ke kiblat. Ini bukan syarat tapi afdolnya ya. Jadi kalau nggak menghadap kiblat nggak apa-apa, tidak menghalangi kemustajabannya, tapi afdolnya ini memang menghadap ke kiblat. Yang kedua, next, Mbak. Memulai dengan hamdalah dan juga sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Ini ketika salah seorang dari kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Tuhannya dengan hamdalah, lalu bersolawat atas Nabi, kemudian berdoa. Bisa juga dibalik, kadang sholawat dulu, baru hamdalah, nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawatan Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu puji-pujian, hamdalah, tahmid, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Terus bla 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 bla, berdoa. Jadi diawali dengan memuji dulu dan sholawat. Kalau memuji itu kan memang ya kita sendiri kalau mau bikin proposal itu kan juga dipuji dulu. Dulu Pak Jamal pengalaman waktu kuliah di S1, tukang golek dana sponsorship proposal ke dokter-dokter yang muslim. Timingnya juga begitu tadi. Saya mengadopsi kepada mustajabnya doa itu. Kita doa itu kan mau meminta. Jangan baca tidur, ini waktunya istirahat. Nanti habis asar saja. Datang sana, assalamualaikum. Langsung salam dok, sehat dok, alhamdulillah.
Alhamdulillah ini Pak Dokter ini sukses, putra putrinya jadi orang semua sukses. Itu kan memuji ini, wah ini rumahnya enak sekali nih Dok nih. Itu bagus sekali itu kaligrafinya nih, saya suka nih Dok ini mesti mahal nih Dok ya gitu, misalnya gitu. Ini bahasa itu ya. Setelah itu nun sewu Dok, ngomong-ngomong ini saya dari mahasiswa STAIN ini, mohon izin saya berikan proposal berhubung akan mengadakan acara apa, lalu mohon donaturnya dari Pak Dokter misalnya. Oh ya pasti ngasih. Dan ngasih 1 juta. Aduh, mohon maaf ya, saya ini sedang nggak ada duit banyak ini. Saya hanya bisa memberikan 1 ler. 1 juta banyak banget nih. Nah ini juga trik daripada orang minta. Ya. Orang minta kok pecicilan, tidak ngalem dan sebagainya. Nah, ini durak guys, alhamdulillah, nggak diusir aja lah, udah alhamdulillah. Yang ketiga, diiringi rasa takut dan khusyuk. Jadi khauf ya. Ini ada ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul muqtadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi dengan khusyuk, dengan khauf ya, jangan melengking, jangan terlalu besar, jangan terlalu kencang, karena Allah kan lebih dekat daripada urat. Makanya ada yang berpendapat tengah-tengah, ambillah yang tengah-tengah. Kalau ada yang doa diam aja, nggak kedengaran, sendiri nggak dengar, apalagi yang di samping nggak dengaran. Ada yang mungkin tinggi-tinggi, ya Allah, ya Rabbi ya Karim, Masya Allah, Allahumma, itu ketinggian, seperti orang meledak-ledak ya. Allahumma ya suka salam fiddi wa afiyatan fil jasadi. Ini nggak bagus. Maka ambillah bainahuma, di antara keduanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Sebenarnya kalau nggak bunyi pun Allah Maha mendengar. Tetapi yang bunyi dengan lirik itu fungsinya untuk meyakinkan diri saya sendiri, sang pendoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Dan kalau Allah dia memimpin juga di depan, di belakang mengamini, karena mendengar mengamininya. Malaikat pun mungkin ingin mengamininya. Ini luar biasa. Maka diambil yang tengah-tengah. Yang keempat, next, keyakinan hati akan terkabulnya doa kita. Jadi penuh roja. Ini, jika engkau meminta kepada Allah, maka mintalah dengan penuh keyakinan terkabul. Sesungguhnya Dia tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Artinya begini, penuh yakin doa ini akan terkabul oleh Allah. Jangan berdoa itu, ya Allah, saya ini setelah tamat ya Allah, saya mau daftar pekerjaan ya Allah. Ya, terkabul yang kena yakinlah terserah. Ini udah ngeper ini. Harus yang yakin, ya Allah, mohon bimbingan ya Allah. Saya akan mendaftar PNS misalnya, ya Allah, saya akan mendaftar untuk membantu orang tua saya, ya Allah, untuk sanggup ibadah saya, ya Allah. Begitu, mohon dikabulkan ya Allah. Begitu, jadi penuh yakin. Itu. Jangan kayak nunggu dolanan. Nah ini, Allah itu manut prasangka hambanya. Nah, itu. Yang nomor 5, next, memilih doa yang umum dan tidak berlebihan. Jadi ini ada dalilnya ya. Ini panjang sekali. Saya ambil aja yang tengah-tengah ini. Ya. Fi Sunan Ibnu Majah, ya. Anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ayu doa afdal? Ya Rasulullah, doa manakah yang paling utama? Qala, Rasulullah bersabda, ya, mintalah
rabbuka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Nabi Rasulullah bersabda, mintalah kepada Tuhanmu ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini yang paling utama. Jadi doa yang umum ya, dan tidak berlebihan. Ini keselamatan dunia dan akhirat. Makanya jangan sampai Anda itu apalagi rohis orakal donga saku jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal kabeh. Rohis SMA 1 hebat ya. Hafal. Dan mungkin dulu ada orang yang haji, idealnya kan setiap putaran pertama haji itu doanya berbeda dan panjang. Sudah ada dari Kemenak, ada tutorialnya, itu ada bukunya, tapi maca ora tayeng ya, karena gimana dia maca. Jadi setiap putaran sampai dengan putaran 1 sampai 7 itu doanya di top. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mulai kalau ketok. Karena apa? Buta huruf, tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca tulisan. Jadi, tapi orangnya kaya. Bahkan istrinya itu dua. Istrinya itu dua. Siji namanya Hasanah, siji namanya Khairiyah. Lalu yang disebutkan Hasanah, Hasanah. Lalu si Khairiyah protes, Mas yang disebut Hasanah baik sih, sekali-kali sih Khairiyah ngapa? Karena orang nggak tahu doa itu. Akhirnya pertemanan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati khairiyah gitu. Itu disebut kabeh gitu. Ini tentu kur ngadem-ngademi bojo loro kuwi, tapi salah doanya itu. Tetap hasanah itu kebaikan ya. Ini cinta guyon aja ini. Yang nomor 6, next, Mbak. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Itu gambarnya itu, dan merendahkan diri ya, merendahkan diri. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah asmaul husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebutnya. Jadi kalau saya memimpin doa di SMK itu saya awali dengan asmaul husna. Biasanya 3 kali ya, bersama-sama ya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, dan seterusnya. Sampai dengan doanya. Ini kemarin kalian sudah dari Faik, sudah dari Asmaul Husna. Ini sebagai wasilah, ya, wasilah untuk doa agar mustajab juga ini. Ya. Kemudian doanya, kemudian ada sudah selawat Maria dan lain sebagainya, selawat mujiat dan sebagainya. Sudah, alhamdulillah. Sekarang tinggal mendua kali ini yang belum aja. Ya. Ini mengagungkan ya. Jadi pakai Asmaul Husna yang 99 itu. Kemudian juga apa? Merendahkan diri, tidak sombong. Jadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kan doanya sampai itu. Doanya Nabi Yunus ya. Rabbana ya Allah, kami orang yang sudah mendolimi diri saya sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni diriku ya Allah dan tidak mengasihani, lanakunanna minal khasirin, maka aku jadi orang yang merugi ya Allah. Ini merendahkan diri ya. Ini merendahkan diri. Makanya ada itu selawat Abu Nawas yang Ilahi lastu lil firdausi ahla, ilahi lastu lil firdaus. Ya Allah, saya ini tidak patut menjadi ahli surga firdaus. Tetapi apa? Wala aqwa 'ala naril jahim. Tetapi saya pun juga tidak kuat untuk menjadi ahli neraka ya Allah. Ini merendahkan diri. Ya Allah, saya ini enggak patut jadi penghuni surga ya Allah. Tetapi saya juga tidak kuat untuk masuk ke neraka ya Allah. Nah ini wujud daripada kita merendahkan diri. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala narin jahimi fabli taubatan wa fir dzunubi. Nah, seterusnya ini
bagus sekali ini kalau kita hafal ini bagus ini. Berikutnya Mas, next 7 ya. Mengangkat kedua tangan. Ini mas-mas, mbak-mbak yang kalau misalnya doa itu nggak mau ngangkat tangan, males. Ada yang doa itu berani ini ya. Sesungguhnya Tuhanmu maha pemalu dan mulia. Dia malu dari hambanya saat mengangkat kedua tangannya berdoa kepadanya lalu tidak membalasnya sedikit pun. Hadis riwayat Abu Dawud ini bisa dibaca ini matanya, saya baca terjemahnya aja. Jadi disunahkan itu mengangkat tangan. Kadang ada yang orang yang malas karena nggak tahu ilmunya. Doa itu kadang sambil doa itu tahlil apa itu di lutut. Sekarang ngantuk mana? Amin, 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 amin. Dan ini kadang saya nggak setuju ini. Berkata pada baik, sing hiji dongane pimpinane sing mimpin doanya luar biasa sing jamaah amin, amin. Ngantuk ngiler maning. Aduh, jen payah. Ini gue baru ngangkat ini di sini di atau mungkin di segini di kursi begini. Amin, amin. Nah ini enggak itu. Diangkat tangannya. Allah malu kalau melihat hambanya sudah mengadakan tangan turun tanpa hasil apa-apa. Ibaratnya Anda sudah minta kepada orang tua, sudah mandong dulu, ya, bawa nyuwun Pak, nyuwun atau nggih sanggun niki. Bare wisata niki. Wah, wong tua isin nek tekan mundur ke orang nandunya cul sejutanya. Wah ini Allah juga begitu. Allah malu kepada hambanya yang sudah mengadakan tangan tinggi-tinggi itu tapi turun tanpa ada hasil apapun. Makanya jangan, ini dasarnya ada ya, hadisnya sahih ya. Ini monggo ini. Berikutnya Mas. Mengulang lafaz 2-3 kali. 1 kali boleh, tapi kalau mau 3 kali pun nggak apa-apa ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah Rasulullah SAW suka mengulang dalam berdoa itu 3 kali dan istighfar juga 3 kali. Kadang-kadang yang ditekankan stressingnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Udah gitu. Boleh. Sekali pun saja boleh, tapi 3 kali ya boleh juga. Lebih afdal ya. Ini. Oke.